Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, materinya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta peninggalannya. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Tapi jangan lupa siapkan buku catatannya ya. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta peninggalannya. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu pahlawan? Ya, pahlawan merupakan orang-orang yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Inilah tokoh pahlawan nasional Indonesia pada saat masa penjajahan. Ketika masih di bawah kekuasaan penjajah, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan sungguh mengorbankan jiwa dan raga untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Jasa-jasa mereka patut dihargai dan perjuangannya patut diteladani. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari sikap beberapa raja pada masa kejayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Aceh. Adalah kerajaan yang berada di Nandro, Aceh Darussalam. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran dalam Islam. Peninggalan Kerajaan Aceh. Berikut ini merupakan peninggalan Kerajaan Aceh, yaitu Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda adalah makam yang pernah hancur dalam Perang Aceh. Berikutnya adalah Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1612. Kemudian Taman Sari Gunungan, yaitu salah satu peninggalan kerajaan Aceh setelah keraton tak dapat terselamatkan. Kemudian yang ketiga Masjid Tua Indrapuri, bangunan tua yang berbentuk segi 4 sama sisi. Nah, yang keempat adalah Benteng Indrapatra. Pada masa ini benteng masih dipakai sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Yang kelima adalah Pintu Kop, berada di Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Yang keenam ada Mariam Kesultanan Aceh. Mariam ini dikirim dari Turki ke Aceh. Kemudian yang ketujuh ada Hikayat Perang Sabi, yaitu suatu karya sastra dalam sastra Aceh yang berupa hikayat. Yang kedua adalah Kerajaan Goa Talo, yaitu kerajaan yang berada di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terbentuk dari gabungan dua negara, yaitu Goa dan Talo. Pada tahun 1656 sampai 1669, Makassar berada di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara, Sumbawa, dan sebagian Flores.
Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangannya untuk Makassar menjadi besar. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. Yang pertama, Benteng Fort Rotterdam, dikenal juga sebagai Benteng Ujung Pandang. Yang kedua, Batu Palantikan adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur. Yang ketiga adalah Masjid Katangka, dikenal sebagai Masjid Al-Hilal, adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Yang keempat, Masjid John Gaya atau Babul Firdaus. Yang kelima, Masjid Jami Nurul Mukminin, adalah peninggalan Kerajaan Gua Talo di Jalan Urip Sumaharjo. Yang keenam, Komplek Makam Katangka, ini terletak di area Masjid Katangka. Nah, yang ketujuh adalah Makam Syekh Yusuf Tajo Kalwati, yaitu seorang ilmuwan hebat yang lahir di Goa. Kemudian yang kedelapan adalah Istana Bala Lompoa, merupakan bagian dari warisan sejarah Kerajaan Gua Talo yang terletak di Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa. Yang kesembilan adalah Benteng Somba Upu, adalah benteng dalam sejarah Kesultanan Goa. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, dipimpin oleh Raden Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa adalah keturunan dari Wangsa Sailendra, diangkat menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya pada tahun 480 Masehi dan bergelar Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Saat kepemimpinan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa membangun armada laut yang kuat dengan tujuan jalur perdagangan pelayaran Sriwijaya aman. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Museum Bala Putra Dewa, di mana museum ini memiliki banyak koleksi. Salah satunya yang terkenal adalah batu gajah, berusia sekitar 4.000 tahun, beratnya hingga 5 ton. Peninggalannya adalah satu Candi Muara Takus yang terletak di Kecamatan Kuto, Kabupaten Kampar. Kemudian ada Candi Biaro Bahal, terletak di Desa Bahal, Kabupaten Padang. Kemudian ada Candi Muaro Jambi, dibangun sekitar abad ke-11 dan terletak di Kecamatan Marosebo. Kemudian ada Prasasti Kota Kapur, terletak di bagian barat Pulau Bangka. Kemudian ada juga Prasasti Lingor, ditemukan di Thailand Selatan. Kemudian Prasasti Palas Pasembah di Desa Palas Pasembah, Lampung. Berikutnya ada juga Prasasti Hujung Langit, ditemukan di Desa Haur Kuning di Provinsi Lampung. Yang berikutnya ada Prasasti Telaga Batu yang berisi tentang kutukan bagi mereka yang melakukan kejahatan di Sriwijaya. Kemudian ada Prasasti Kedutan Bukit yang menceritakan Dapunta Hayang, dan juga Prasasti Talang Tuwo, ditemukan di kaki Bukit Seguntang di tepi utara Sungai Musi, dan Prasasti Leiden yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Tamil. Kemudian berikutnya ada Prasasti Karangbihari yang berisi doa kepada para dewa untuk menghukum mereka melakukan kejahatan. Dan ada juga Prasasti Bukit Seguntang menceritakan tentang perang yang telah menelan banyak korban.
Nah, yang keempat adalah Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan terletak di Bogor, Jawa Barat. Terkenal dengan prasasti Ciareterun. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Prasasti Ciareterun ditulis dalam bentuk seloka dengan beraksaraka huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini juga terdapat sepasang pahatan telapak kaki, gambar umbi, sulur-suluran, dan laba-laba. Irama atau metrum Anustup dalam seloka prasasti ini terdiri atas 4 baris dengan pahatan yang arti tulisannya, inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu, ialah telapak mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu 1. Prasasti Ciareterun, kemudian yang kedua adalah prasasti kebun kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir. Pada prasasti ini ada pahatan gambar telapak kaki gajah. Nah, yang ketiga ada prasasti jambu ditemukan di perkebunan jambu. Dalam prasasti ini diterangkan bahwa Raja Punawarman itu gagah, pembiar termasyhur. Keempat adalah prasasti Tugu ditemukan di desa Tugu, Cilincing. Prasasti ini menerangkan tentang peninggalan saluran Gomanti dan Sungai Candrabaga. Baga berubah menjadi Bagasasi dan akhirnya menjadi Bekasi. Yang kelima ada prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Bogor. Kemudian yang keenam ada prasasti Muara Ciaten ditemukan di daerah Bogor juga. Dan yang ketujuh ada prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Cidanghiang, menerangkan tentang keperwiraan dan keagungan keberanian Punawarman. Nah, berikutnya kerajaan kelima adalah Kerajaan Majapahit yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur, dengan rajanya Hayam Wuruk dan serta Mahapati yang terkenal yaitu Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Gajah Mada merupakan janji yang luar biasa yang dikenal dengan Sumpah Palapa, sebuah janji yang luar biasa dan akhirnya dapat dia wujudkan untuk menyatukan Nusantara yang meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin, Australia. Hal ini dapat diketahui dari kitab Negara Kartagama. Sedangkan Hayam Wuruk adalah raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389, bergelar Maharaja Sri Raja Sanagara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Diceritakan dalam kitab Negara Kartagama bahwa pada zaman Hayam Wuruk wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, yaitu hampir meliputi seluruh Republik Indonesia saat ini. Peninggalan Kerajaan Majapahit, ada situs Trowulan yang meliputi Kecamatan Trowulan. Kemudian ada Candi Sukuh, salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Berjo, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Jubung, terletak di Desa Jubung, Purbolinggo, Jawa Tengah. Kemudian ada Gapura Bajang Ratu yang terletak di Desa Temon, Triwulan, Mojokerto sebagai pintu masuk. Kemudian ada juga Candi Tikus di Majapahit. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Kemudian ada juga Candi Surawarna
di Desa Canggu, Pare, Kediri. Nah, kemudian ada Candi Ceto ditemukan pada tahun 1842 oleh arkeolog dari Belanda. Berikutnya ada Candi Pari di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Nah, kemudian ada Gapura Ringin Lawang. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter dan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Dan Candi Wiring Branjang, ini terlihat sederhana dan tidak ada kaki candinya, hanya atap dan badan candi saja. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Dadah, jangan lupa di subscribe ya, gak berkenan di like ya, serta diberi komen dan di share videonya.